معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa berwasiat kepada diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian hiyamtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa adaniyah. Kita junjung tinggi segala perintah Allah, kita laksanakan segala yang disuruh oleh Allah, dan kita jauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang amat dalam, karena kembali kita dipertemukan dengan satu bulan yang agung, bulan yang amat mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Bulan Rajab ini menjadi mulia karena diantaranya terjadi peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Rajab dengan cara beliau berpuasa di bulan tersebut. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya disampaikan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad mengatakan ketika memasuki bulan Rajab berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dengan doa itu menggambarkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan pada bulan Rajab, dipertemukan dengan bulan Sya'ban dan juga dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah diwajibkannya ibadah salat 5 waktu bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibadah salat ini adalah merupakan puncak ibadah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ibadah puasa Allah menurunkan ayat. Kalau ibadah yang lain seperti umrah, haji, zikir, tasbih, Allah hanya menurunkan firman-Nya. Tapi ketika mewajibkan salat, maka Allah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad dengan memanggilnya untuk menaiki 7 lapis langit, menembus Sidratil Muntaha, dan sampai kepada satu tempat yang tidak pernah didatangi oleh makhluk, baik itu jin, malaikat maupun manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita melaksanakan salat, maka sesungguhnya kita sedang mengimplementasikan nilai mi'raj di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu di bulan Rajab ini kita berniat untuk mendidik ruh kita, mendidik jiwa dan jasad kita ini agar menjadi orang yang mengutamakan salat fardu 5 waktu ini sebagaimana Allah mengutamakan ibadah ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan as-salatu ra'isul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Kalau kita umpamakan dengan tubuh manusia, manusia hidup tanpa kaki masih bisa hidup. Manusia hidup tanpa tangan masih bisa hidup. Tapi kalau manusia hidup tanpa kepala, maka ia tidak akan pernah bisa hidup. Itulah gambaran betapa pentingnya salat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab ini? Yaitu dengan cara menjaga salat kita agar dilaksanakan pada waktunya. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini di samping sebagai dikenal dengan bulan Isra Mi'raj turunnya perintah salat, bulan Rajab disebut juga dengan Syahrul Istighfar, bulan meminta ampun kepada Allah. Maka oleh karena itu seyogyanya kita memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Az-Zilani di dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita berhenti meninggalkan dari kesalahan tersebut.
Yang ketiga, kita berazam, berjanji di dalam hati kita untuk tidak mengulangi, menghindarkan diri dari kesalahan dan dosa tersebut. Ketiga syarat ini kita laksanakan agar taubat kita menjadi taubatan nasuha, taubatan yang diterima oleh Allah. Dan setelah itu maka kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana dicontohkan oleh guru kita, ulama kita, wabil khusus dicontohkan oleh Al-Alimul Alama Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Ketika beberapa tahun menjelang beliau akan meninggal dunia, beliau tidak pernah meninggalkan setelah sholat 5 waktu itu berdoa meminta ampun kepada Allah dengan doa Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wa ridha wal istiqamah wa husnal khatimah. Karena itu adalah merupakan doa yang memohonkan taubat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, keselamatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.